Di lapangan bela diri sekolah, beragam umbul-umbul berkibar di mana-mana, gemuruh genderang memenuhi langit. Ujian tahunan yang sangat dinanti-nantikan akan dimulai secara resmi. Ini sangat berarti bagi setiap siswa. Para siswa dari kelas petarung pemula, dan kelas pengendali iblis pemula telah berkumpul di lapangan. Bahkan Nili dan Teamnya yang menghilang selama 2 bulan terakhir, telah muncul juga di lapangan, berdiri bersama dengan semua siswa lainnya. Melihat kedatangan Nili, Ye Ziyun dan Xiaoning bergerak untuk menghampiri. Baik itu anak cowok dari kelas mereka atau anak cowok dari kelas lain, ketika melihat dua wanita cantik berdiri bersama dengan Nili, tak pelak membuat mereka iri. Nili terlalu menang banyak, mengklaim begitu banyak sumber daya hanya untuk dia sendiri. Nili bergantian melihat ke arah Ye Ziyun dan Xiaoning. Kedua gadis itu menjelma lebih cantik dibandingkan masa lalu. Hanya peri yang bisa digunakan untuk membandingkan mereka berdua. Baik itu teknik, naga petir, milik Xiaoning atau teknik, Phoenix S9 putaran, milik Ye Ziyun, tanpa diragukan lagi, merupakan jenis teknik budidaya yang langka. Mereka dapat mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh, menyebabkan kedua gadis itu memiliki semacam aura peri. Baru-baru ini, baik Ye Ziyun maupun Xiaoning mengalami peningkatan pesat, jauh melampaui rekan-rekan mereka. Kedua gadis itu sangat berterima kasih kepada Nili. Tanpa bantuannya, mereka tidak akan dapat meningkatkan kultivasi mereka sejauh ini. Ye Ziyun nampaknya tengah memperhatikan sesuatu. Setelah berbicara dengan Nili sebentar, dia lalu pergi. Xiaoning berjalan ke sisi Nili dan berbisik, "Nili, aku mendengar dari anggota klanku, bahwa bisnis milik klan tanda surgawimu sekarang sangat ditekan oleh klan suci. Apakah hanya bisnisnya yang ditekan?" Nili balik bertanya. "Ya." Xiaoning mengangguk. Bahkan jika klan suci itu memang kuat, mereka hanya bisa menekan klan lain, karena kota Glory melarang terjadinya konflik internal. Jika klan suci ingin menghapus klan tanda surgawi, maka seorang pengendali iblis peringkat legenda Tuan Ye Mo dan penguasa kota tidak akan membiarkan klan suci pergi. "Kalau begitu, tidak apa-apa," kata Nili dengan ringannya. Sejak awal penjualan pil eliksir itu, pendapatan harian Nili lebih dari jutaan. Penghasilan hariannya sudah dapat menandingi penghasilan beberapa tahun milik klan tanda surgawi. Jadi, jika yang ditekan hanya bisnis milik klan saja, maka itu tidak akan berpengaruh banyak. Ketika nanti dia menyelesaikan ujian dan kembali ke rumah, pada saat itu, dia akan dapat sepenuhnya mengubah seluruh situasi dalam klan tanda surgawi. Meskipun dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan klan suci, dia mesti harus berhati-hati dengan keberadaan serikat kegelapan yang berkolusi dengan klan suci. Orang-orang dari serikat kegelapan tidak akan mematuhi peraturan di kota Glory. Untungnya, kota Glory terkendali dengan baik. Karenanya, serikat kegelapan tidak akan nekat melakukan apapun di kota Glory. Tepat ketika mereka sedang asyik mengobrol, segerombolan orang berjalan mendekat. Itu Shen Fei, Shen Yue, dan banyak kacung serta cecunguknya. Melihat seberapa akrabnya Nili mengobrol dengan Xiaoning, mata Shen Fei menyala terang. Namun, kilatan matanya yang ganas segera ditarik. Melihat Shen Fei berjalan mendekat, wajah Xiaoning berubah memucat, menggigit bibirnya dan bergeser agak menjauh dari Nili. Dia sekarang tidak takut lagi pada Shen Fei, karena dia telah memutuskan untuk melawan klan suci sampai akhir. Xiaoning hanya khawatir bahwa dirinya akan membawa masalah baru bagi Nili. Melihat wajah Xiaoning yang sedikit bingung, Nili meraih pinggang Xiaoning, dan dengan ringan berkata, "Ninger, kemana kamu akan pergi?" "Nili, lepaskan tanganmu cepat. Kalau tidak, aku akan membawa masalah baru untukmu." Xiaoning berbisik. Nili mengangkat bahu, dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ini bukan pertama kalinya aku menyinggung klan suci. Apa yang harus ditakuti?" Meskipun kulit mereka terpisah oleh gaun sutra tipis, Nili masih dapat merasakan samar-samar kulit lembut milik Xiaoning. Pipi Xiaoning memerah karena malu-malu. Ekspresi menawan gadis itu membuat anak-anak cowok di sekitarnya menatap nanar. Xiaoning merasa tersentuh dan bahagia di hatinya. Baginya, Nili telah bersedia mendampinginya, untuk sepenuhnya berselisih dengan klan suci. "Lepaskan tanganmu." Melihat sikap manut Xiaoning yang pemalu, Shen Fei tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya, dan segera mendorong telapak tangannya ke arah Nili. Adegan intim Nili dan Xiaoning di depan umum bagai tamparan keras ke wajah Shen Fei. Hampir semua orang sudah tahu, bahwa Xiaoning adalah tunangannya Shen Fei. Reaksi Xiaoning terhadap Nili seperti lampu hijau bagi Nili untuk bertindak lebih jauh. Merasakan telapak tangan Shen Fei bergerak maju, Nili berkelit dan menangkis dengan tangan kanannya. Dia menghindari telapak tangan Shen Fei dengan posisi Xiaoning masih di tangannya. Dan pada saat yang sama, Nili menghentakkan tangan untuk mendorong Shen Fei menjauh. Shen Fei tidak tahu persis bagaimana Nili berhasil mengelak. Momen berikutnya, sebuah telapak tangan menamparkan, menyebabkan dia terpaksa mengambil beberapa langkah mundur. Biji matanya melebar, menatap Nili. Shen Fei tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan Nili. Orang-orang di sekeliling mestinya tahu bahwa Shen Fei sudah peringkat perak bintang 3, dan Nili masih bisa menghindari serangannya, bahkan mampu balik menyerang dengan telapak tangan. Para penonton di sekeliling spontan terperanjat. Shen Fei berasal dari kelas jenius di sekolah anggrek suci, dan kali ini dia benar-benar menderita kerugian di bawah tangan Nili. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang jadi penasaran apa level Nili saat ini. "Apakah kau Nili?" Mata Shen Fei berkedip, menatap Nili dengan dingin. "Itu memang aku, dan kau siapa?" Tanya Nili berpura-pura tidak tahu dengan tangan kanannya masih di pinggang Xiaoning. Nili sengaja melakukan posisi yang ambigu ini di depan Shen Fei. Dia dengan sengaja mengalihkan fokus dan kebencian Shen Fei hanya padanya seorang, membuat Shen Fei berpikir bahwa dialah yang mengejar-ngejar Xiaoning. Dengan cara ini, Shen Fei tidak akan mengganggu Xiaoning. Meskipun Xiaoning pernah berperilaku intim dengan Nili sebelumnya, tetapi dirangkul oleh Nili di depan begitu banyak orang, mau tak mau wajah Xiaoning menjadi panas juga. Para penonton di sekeliling mereka menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Nili benar-benar arogan, secara terang-terangan merangkul pinggang tunangan orang lain dan tidak tahu siapa lawannya. Mereka semua memperhatikan sesuatu yang agak ganjil. Terlihat kalau Xiaoninger tidak berontak saat Nili meraih pinggangnya.
Tampaknya hubungan antara keduanya tidak begitu sederhana lagi. Mendengar kata-kata Nili, Shen Fei hampir meledak dalam kemarahan. Kedua matanya terbuka lebar, pembuluh darah di lehernya muncul. Dia memelototi Nili dan berkata, ingat ini baik-baik. Namaku Shen Fei, tunangan Ninger. Tunangan Xiaoning. Siapa? Ninger, kamu punya tunangan ya? Nili bertanya sambil menoleh ke arah Xiaoning. Tanpa memberikan kesempatan Xiaoning untuk menjawab, Nili tersenyum, menatap Shen Fei dan berkata, lihat kan, klaimmu itu tidak benar. Kau siapa? Mencoba menempatkan mawar pada kotoran sapi. Bangun, bagaimana kau bisa menikahi Ningerku? Xiaoning tercengang. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Para penonton di samping juga tercengang. Nili sudah keterlaluan, dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Dewi Ning untuk berbicara. Dia bukan tunanganku, aku belum pernah mengenalnya. Kata Xiaoninger, menatap Shen Fei, matanya dipenuhi dengan jijik. Xiaoning jelas tahu orang seperti apa Shen Fei itu. Beberapa waktu yang lalu, Shen Fei pernah menghajar dua siswa dari kalangan biasa dan menjadikan seseorang sebagai kambing hitamnya, hingga dia lolos dari hukuman penjara. Di masa lalu, Xiaoning tidak berani membantah perjodohan ini karena tekanan dari klan suci. Namun, sekarang dia tidak ingin lagi tunduk pada klan suci. Mendengar bantahan Xiaoning, mata Shen Fei menjadi dingin. Dia menyeringai dengan marah, Xiaoning, ini yang kamu nyatakan. Jangan menyesalinya. Klan kecil seperti klan naga bersayapmu mencoba melawan klan suci. Ini seperti berusaha melawan surga. Mendengarkan ancaman Shen Fei, wajah Xiaoning menjadi sedikit pucat. Dia maklum dengan kekuatan klan naga bersayap saat ini, sangat mustahil untuk melawan klan suci. Pastilah, klan naga bersayapnya akan menderita oleh tekanan klan suci. Namun, alasan yang membuat Xiaoning tidak mau menyerah, adalah karena dia tahu jika nanti dia harus hidup bersama dengan Shen Fei, maka dia akan merasa jijik setiap saat. Setelah mendengar percakapan antara Xiaoning dan Shen Fei, para penonton di sekitarnya akhirnya mengerti. Shen Fei telah menggunakan kekuatan nama besar klan suci untuk memaksa Xiaoning agar mau menikah dengannya. Sedangkan Xiaoning tidak suka Shen Fei sedikit pun. Sungguh tercela. Jadi klan suci adalah kelompok seperti ini. Tidak heran jika Xiaoninger, sebagai tunangannya Shen Fei, tidak pernah rela melakukan kontak dengan Shen Fei. Jadi ini alasannya. Para penonton mulai berdiskusi. Di saat yang sama, pandangan mereka terhadap Nili tidak lagi ada sikap permusuhan di dalamnya. Sebaliknya, mereka mengagumi Nili. Selain Nili, siapa lagi yang berani secara terbuka menyinggung klan suci? Siapa yang cukup berani untuk menyelamatkan Dewi Ninger dari tiang pembakaran? Mendengar diskusi para penonton, wajah suram Shen Fei jadi lebih buruk. Matanya yang dingin melihat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya langsung takut dan memilih diam. Jika kau kurang senang, datanglah padaku sendirian. Jangan beraninya melawan wanita, pria seperti apa kau ini. Tidak peduli bagaimana kau ingin bermain. Aku, Nili, akan bermain denganmu kapan saja. Kata Nili, dengan bangga memandang Shen Fei. Orang seperti Shen Fei sudah ditakdirkan untuk sekedar menjadi batu loncatan baginya. Ini bukan urusan Nili, ini semua ideku. Mata Xiaoning menatap Shen Fei dengan tegas dan berkata, Shen Fei, bahkan jika aku mati, aku tidak akan bersama denganmu. Xiaoning adalah seseorang yang lebih baik mati daripada mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun dia tampak lemah, karakternya tegas. Itulah makanya, dia kabur ke dalam hutan siluman hitam sebelum upacara pernikahan dimulai. Tragedi dalam kehidupan Xiaoning sebelumnya, tidak akan Nili biarkan itu terjadi lagi. Dari awal penyembuhan penyakit Xiaoning sampai sekarang, mereka akrab satu sama lain. Nili masih memiliki beberapa kesan baik tentang gadis cantik, murah hati dan kuat ini. Nili memperlakukan Xiaoning sebagai saudara perempuannya sendiri. Huff, keputusan ini tidak bergantung padamu. Shen Fei tertawa dingin. Shen Fei, aku akan memasuki perbatasan suci surgawi. Jika aku lulus ujian dari perbatasan suci surgawi, bahkan jika itu kehendak dari klan suci, kau tetap tidak dapat melakukan apapun padaku. Xiaoning dengan bangga menyatakan. Hahaha, Xiaoning, kau bermimpi terlalu tinggi. Kau berpikir bahwa kau dapat melewati ujian perbatasan suci surgawi. Sudah lebih dari beberapa ratus tahun, hanya 3 orang saja yang berhasil melewati ujian perbatasan suci surgawi. Shen Fei berkata dengan mengejek. Perbatasan suci surgawi adalah wilayah rahasia di dalam lingkungan sekolah anggrek suci. Hanya seorang jenius tulen saja yang memenuhi syarat untuk memasuki perbatasan suci surgawi. Begitu seseorang telah lulus ujian perbatasan suci surgawi, mereka akan menjelma jadi bakat terpandai kota Glory. Bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi murid langsung dari pengendali iblis peringkat legenda Lord Yemo. Untuk memasuki perbatasan suci surgawi, seseorang harus berusia di bawah 15 tahun. Dalam kriteria ini, Xiaoning memenuhi syarat itu. Tapi apakah Xiaoning benar-benar berpikir bahwa bakatnya dapat mencapai sejauh itu? Sepanjang sejarah kejayaan kota Glory, hanya 3 orang yang berhasil melewati ujian perbatasan suci surgawi. Salah satunya adalah pengendali iblis peringkat legenda Tuan Yemo, 2 orang lainnya telah mati dalam pertempuran. Namun, mereka semua telah mencapai puncak pengendali iblis peringkat emas hitam, hanya selangkah lagi dari peringkat legenda. Perbatasan suci surgawi adalah lokasi yang sangat sakral. Jika Xiaoning benar-benar berhasil melewati tes perbatasan suci surgawi, klan suci tidak akan bisa melakukan apapun pada klan naga bersayap. Bab 49, Tes Kekuatan. Perbatasan suci surgawi, bagaimana mungkin itu mudah dilewati? Namun, apa yang tidak diketahui oleh Shen Fei adalah, dalam waktu sesingkat itu, Xiaoning yang sekarang berlatih teknik, naga petir, dan beratribut, petir angin tidak sama dengan Xiaoning dari masa lalu. Setelah bentuk jiwa, naga bersayapnya menjelma, kultivasinya langsung melonjak tinggi. Pada saat yang sama, Xiaoning mendapat dukungan penuh dari seluruh klan naga bersayap. Xiaoning saat ini tidak dapat lagi dibandingkan dengan masa lalu. Bicaralah setelah kau bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki perbatasan suci surgawi, Shen Fei tertawa dingin.
Menurutnya, hanya siswa yang paling menonjol kejeniusannya yang dapat memasuki perbatasan suci surgawi. Perbatasan suci surgawi. Nili tersenyum ringan. Itu persis sama dengan tempat yang dia inginkan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah kembali ke reruntuhan kota Glory yang hancur, lalu masuk ke perbatasan suci surgawi. Hal-hal yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, Nili juga harus mendapatkan kualifikasi untuk memasuki perbatasan suci surgawi. Tenang, Xiao Ninger akan lulus kualifikasi untuk memasuki perbatasan suci surgawi. Tunggu dan lihat saja. Sekarang enyahlah kau, kata Nili dengan dingin. Orang seperti Shen Fei bahkan tidak pantas dianggap sebagai lawan sepadan oleh Nili. Tujuan utama Nili bukanlah menghancurkan keturunan dari klan suci, tetapi melenyapkan seluruh klan suci itu sendiri. Tatapan Shen Fei fokus pada Nili, tiba-tiba melintas ide jahat ke dalam pikirannya. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, Nili, apakah kau berani? Klan suciku akan menyelenggarakan turnamen seni bela diri jenius. Pada saat itu, kami juga akan mengundang klan tanda surgawimu. Kau dan aku, sampai mati, tanpa ada tuntutan. Apakah kau berani? Tercela, para siswa yang mendengar di sekitarnya, hanya bisa diam-diam mengutuk Shen Fei. Dia adalah siswa dari kelas jenius dan sudah berusia 17 tahun. Kultivasinya telah mencapai peringkat perak. Sedangkan Nili masih belum diketahui apakah dia telah menembus peringkat perunggu bintang 1 atau belum. Shen Fei sebenarnya bukan menantang Nili untuk bertarung, dia hanya berusaha membunuh Nili. Bahkan jika Nili menolak pun, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia takut. Shen Fei mengabaikan pendapat para penonton di sekitarnya dan berkata, tertawa dingin, gimana? Apakah kau berani? Jika kau tidak mau menerimanya, maka kau hanyalah seorang pengecut. Xiao Ning tiba-tiba tegang, menatap Nili. Nili tersenyum ringan, meremas tangan halus Xiao Ning sedikit, memberinya tatapan meyakinkan. Karena kau sudah menantangku, mengapa aku tidak berani? Kata Nili, tertawa keras, ditutupi dengan keyakinan. Para penonton di sekitarnya tidak pernah membayangkan kalau Nili akan benar-benar menerima tantangan Shen Fei. Karena Shen Fei adalah siswa peringkat perak dari kelas jenius. Apakah Nili gila? Melihat gaya Nili yang percaya diri, Xiao Ning jadi lega. Kepercayaan diri Nili mampu meyakinkan Xiao Ning bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Nili. Nili memiliki kekuatan misterius, untuk dapat menyelesaikan masalah apapun. Ini adalah apa yang kau setujui, jadi jangan mundur. Aku akan menunggumu di turnamen seni bela diri yang diselenggarakan oleh klan suciku. Shen Fei mendengus. Matanya setajam pisau, saat dia menatap Nili dan Xiao Ning, aku akan membiarkan kalian menikmati perselingkuhan untuk saat ini. Setelah kau kukalahkan, maka aku akan menikmati permohonan belas kasihanmu sebelum aku membunuhnya di depan Xiao Ning pada saat itu. Shen Fei berbalik dan pergi. Shen Yue, yang tidak jauh dari saudaranya, juga menatap Nili dengan ganas, tetapi segera pergi dan mengikuti di belakang Shen Fei. Setelah beberapa saat, Ye Ziyun kembali. Melihat Nili, bertanya dengan khawatir, aku mendengar bahwa kamu menerima tantangan Shen Fei. Bukan apa-apa, aku sudah punya rencana. Tapi melihat bagaimana kamu begitu peduli padaku, aku merasa tersentuh, Nili terkekeh. Ye Ziyun terdiam beberapa saat, dengan marah menghentakkan kakinya dan berkata, siapa bilang aku peduli padamu dengan perasaan tak berbalasmu? Shen Fei itu sudah lama mencapai peringkat perak. Dia setidaknya sekarang seorang pengendali iblis berperingkat perak bintang 2. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat mengalahkannya? Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli, kenyataannya adalah Ye Ziyun masih khawatir. Kita lihat saja nanti, Nili mengangkat bahu. Kamu pasti menerima tantangan itu karena Xiao Ning. Menurutku, perasaanmu untuk Xiao Ning nyata. Lebih baik bersikap baik padanya. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu, Ye Ziyun mendengus dingin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mengatakan kata-kata itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Karena kamu sangat menyukai Xiao Ning, mengapa kamu masih mengejarku? Pikirnya. Jika ingat kejadian di istana bawah tanah, Ye Ziyun merasa sedikit kesal di hatinya. Nili telah melihat semua yang seharusnya tidak dilihatnya. Karakter Shen Fei adalah sampah. Aku tidak tahan melihat gadis yang baik hati seperti Xiao Ning di tangan Shen Fei. Karena itulah aku membantunya. Nili dengan cepat menjelaskan. Dia hanya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Ning, tetapi tidak peduli seberapa baik kesan itu, masih tidak dapat dibandingkan dengan kenangan yang Ye Ziyun dan dia ukir bersama. Kamu tidak lebih baik, Ye Ziyun cemberut. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, Nili tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam kehidupannya terdahulu, dia terlalu banyak melakukan pembunuhan. Tangannya telah dibasahi oleh darah kehidupan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kesadarannya. Namun, meski begitu, dia bukan orang tercela seperti Shen Fei. Kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Itu tidak merubahku untuk peduli. Alis Ye Ziyun sedikit bergerak, dan mendengus. Di hadapan orang lain, Ye Ziyun bersikap acuh tak acuh dengan elegan. Dia akan menjaga jarak ribuan mil dari yang lain. Kemarahan kecilnya membuktikan bahwa dia peduli pada Nili. Nili hanya menyilangkan tangannya, mengambil napas dalam-dalam. Dunia ini terlalu indah. Dia sangat menikmati kehidupannya saat ini. Dibandingkan dengan melanglang buana tanpa akhir dan membunuh orang dalam kehidupan sebelumnya, kehidupan di lingkungan sekolah terasa jauh lebih damai. Tapi dia juga jijik dan jengkel dengan orang-orang tercela seperti Shen Yue, Shen Fei, dan Chu Yuan. Dia bisa menggoda gadis cantik seperti Ye Ziyun dan Xiao Ning. Hidupnya kali ini benar-benar nyaman. Melihat raut wajah Nili yang terkesan puas, Ye Ziyun jadi jengkel, dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Apa aku tertawa? Enggak kok, kata Nili, mencoba mengendalikan senyumnya. Ye Ziyun merasa tersudut, Nili terlalu menyebalkan, dia merasa ingin menggetok Nili dengan pukulan yang telak. Namun, tidak tahu mengapa, meskipun dia membenci Nili, dia masih suka bersama dengannya. Mungkin itu karena dia belum memiliki teman sejati dalam waktu yang lama sekarang.
Bersama dengan Nili terasa nyaman, tanpa ikatan apapun. Melihat Nili dan Ye Ziyun bercengkrama, dengan raut wajah Dewi Ziyun tampaknya gemas kepada Nili, membuat sekelompok anak cowok hanya tergila-gila dengan kecemburuan. Postur Ye Ziyun yang menawan itu membuat orang lain yang melihatnya bingung. Nili baru saja merangkul pinggang Dewi Ning sebelumnya, dan sekarang dia menggoda Dewi Ziyun. Mengapa semua hal baik bisa diambil oleh Nili semua? Langit sungguh tidak adil. Du Ze, Lu Piao, dan sahabatnya yang lain kadang merasa sedikit iri pada Nili, namun mereka tidak iri hati. Nili adalah saudara laki-laki mereka, saudara seumur hidup mereka. Du Ze dan Lu Piao sedang mengobrol dengan para siswa dari kelas mereka. Karakteristik kepemimpinan unik Du Ze telah menarik banyak rakyat jelata untuk mengikuti Du Ze. Setelah beberapa saat, Guru Shen Xiu berjalan mendekat, mengayunkan pinggulnya. Tatapannya menyapu kerumunan siswa dan akhirnya terfokus ke Nili. Matanya berubah tajam ketika mereka saling bertatap. Shen Xiu berkata dengan nada buruk, ujian tahun untuk kelas kita akan segera dimulai, semua orang ikuti aku. Guru Shen Xiu, seperti yang Anda katakan sebelumnya, jika aku mencapai peringkat perunggu bintang 1, Anda akan mengundurkan diri dari sekolah. Apakah itu masih berlaku? Nili tiba-tiba berbicara, tertawa dan melanjutkan, jika Anda meminta maaf kepadaku, dan memohon padaku untuk membatalkan taruhan kita, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Apakah kau mencoba menipuku? Aku tidak semudah itu, pikir Shen Xiu, mendengus dan berkata, aku, Shen Xiu akan menepati janjiku. Jika kau mencapai peringkat perunggu bintang 1, aku akan mengundurkan diri. Nili mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu sebaiknya Anda cepat-cepat menyelesaikan surat pengunduran dirimu. Bicaralah setelah tesmu menunjukkan peringkat perunggu bintang 1, dengus Shen Xiu, membawa semua siswa di kelas, berjalan menuju ruang ujian. Ada beberapa ribu siswa di sekolah anggrek suci. Setiap orang yang mengambil giliran untuk ujian membutuhkan waktu. Sepanjang jalan, banyak siswa mulai berbicara di antara mereka sendiri. Aku dengar di kelas pengendali iblis pemula, ada 2 orang yang kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat perunggu bintang 3. Kelas pengendali iblis pemula memang luar biasa. Itu sih wajar. Kebanyakan dari mereka telah berkultivasi selama 1 atau 2 tahun lebih lama dari kita. Aku bahkan pernah mendengar bahwa di kelas pola prasasti pemula, ada siswa yang kekuatannya setidaknya peringkat perunggu bintang 2. Sekelompok siswa mengenakan pakaian yang berbeda sibuk berdiskusi. Di sekolah anggrek suci, ada 6 kelas pemula. Karena namanya berbeda, maka talenta yang mereka kuasai juga berbeda. Namun, anak-anak selalu berubah. Tidak mengherankan bahwa orang akan menyesuaikan arah kultivasi mereka. Di antara semua kelas, kelas pengendali iblis pemula memiliki perhatian paling besar karena di sanalah para jenius paling terkonsentrasi. Menurut perkembangan di kehidupan sebelumnya, Xiaoning dan Ye Ziyun akan memasuki kelas pengendali iblis pemula, dan Nili masih akan tetap berada di kelas petarung pemula. Meskipun dia berusaha melakukan yang terbaik untuk berlatih, kultivasinya masih naik sangat lambat, hampir tidak ada kemajuan. Tetapi kehidupannya saat ini tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Tidak hanya Xiaoning dan Ye Ziyun, tetapi bahkan Du Ze, Lu Piao, dan ketiga sahabat lainnya telah mengalami perubahan nasib. Siswa-siswa dari kelas petarung pemula sudah ada di sini. Ini kelas yang paling banyak sampahnya. Karena di antara mereka, ada banyak siswa dengan hanya ranah jiwa merah. Bisakah ranah jiwa merah masih berkultivasi? Namun, aku juga mendengar, bahwa ada beberapa siswa yang bakatnya tidak buruk, tahun ini mereka akan segera mencapai peringkat perunggu. Misalnya, Ye Ziyun dan Xiaoning. Mendengar 2 nama ini, beberapa anak cowok memasang mata yang berbinar. Tidak peduli di mana, yang namanya gadis-gadis cantik masih menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Meskipun usia mereka masih tergolong kecil, tapi mereka telah berkultivasi sejak mereka masih muda, oleh karena itu, pikiran sensitif mereka sudah tahu banyak hal. Di antara siswa kelas petarung pemula, 2 gadis paling cantik tanpa ragu adalah Ye Ziyun dan Xiaoning. Anak cowok di kelas pengendali iblis pemula semua menunjukkan antisipasi di mata mereka. Jika semuanya berjalan dengan baik, Ye Ziyun dan Xiaoning akan masuk ke kelas pengendali iblis pemula. Pada saat itu, mereka akan memiliki banyak peluang untuk menjadi dekat dengan dewi-dewi ini. Melihat para siswa dari kelas pengendali iblis pemula dengan mata penuh harap, Nili tidak bisa menahan tawa. Dalam hidup ini, mereka akan kecewa. Karena tidak peduli apakah itu Ye Ziyun atau Xiaoning, mereka berdua malah akan masuk ke kelas jenius pengendali iblis. Di bawah kepemimpinan Guru Shen Xiu, kelas petarung pemula masuk ke ruang ujian. Di atas panggung agak jauh, para petinggi sekolah ada di sana dan menghadap ke seluruh peserta ujian. Babak pertama, tes kekuatan. Siapa yang akan menjadi yang pertama? Salah satu guru bertanya ke arah Shen Xiu. Shen Xiu memandang semua siswa di kelas petarung pemula. Shen Yue berjalan maju dan dengan bangga berkata, aku akan menjadi yang pertama. Setelah mengajukan diri, dia melangkah menuju batu penguji kekuatan yang tinggi menjulang. Babak 50, kekuatan tinju. Kesukarelaan Shen Yue segera menarik perhatian banyak orang. Di dalam kelas petarung pemula, Shen Yue, Ye Ziyun, dan Xiaoning, mereka adalah siswa yang paling mungkin menembus peringkat perunggu bintang 1. Karena itu semua perhatian tertuju pada mereka. Selain itu, agenda lain yang menarik banyak perhatian adalah pertaruhan antara guru Shen Xiu dan Nili. Namun, mayoritas yang hadir tidak berpikir bahwa Nili akan sanggup mencapai peringkat perunggu bintang 1 hanya dalam waktu yang singkat. Jika mencapai peringkat perunggu bintang 1 begitu mudah, maka tidak akan ada begitu banyak orang yang tidak dapat menembus penghalang itu, hingga hanya menjadi petarung atau pengendali iblis di sepanjang hidup mereka. Batu penguji kekuatan adalah batu besar yang memancarkan kilau logam darinya. Seorang petarung dapat meninju batu penguji kekuatan dengan kekuatan penuh mereka. Batu penguji kekuatan akan penyok sampai tingkat tertentu tergantung dahsyatnya pukulan. Melalui penyok itulah, dapat diketahui kekuatan seseorang. Boom! Shen Yue menghantamkan tangannya ke batu penguji kekuatan. Lekuk samar muncul di batu penguji kekuatan. Beberapa guru yang bertugas berjalan mendekat.
Hasil tes, peringkat perunggu bintang 1, kekuatan fisik 120. Yang mengatakan itu, artinya pukulan dari Shen Yue ini mencapai sekitar kekuatan 120 poin.